Baik, kembali nama saya Mansung Robert Alik, NIM 03191049 dari program studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Kembali di sini saya akan membahas sedikit materi mengenai uji hardness atau uji kekerasan, dan kita mulai langsung saja dari dasar teori. Dari dasar teori kita mulai, di mana hardness tester, uji kekerasan atau hardness test merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekuatan atau ketahanan suatu bahan material. Kekerasan suatu material atau bahan merupakan sifat mekanik yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengetahui sifat mekanik lain, yaitu strength, kekuatan, dan juga nilai kekuatan tarik yang dimiliki suatu material juga dapat dikonversi dari kekerasannya. Terdapat 3 jenis ukuran kekerasan tergantung pada cara melakukan pengujian, yaitu 1. Kekerasan goresan, 2. Kekerasan lekukan, 3. Kekerasan pantulan. Ada berbagai macam uji kekerasan antara lain yaitu Brinell, Vickers, Rockwell Superficial, Knoop, Source, Scale, Roscoe, Sonordur, Moh, dan File. Ya, mohon maaf kalau dalam pengucapan saya kurang tepat. Dan di sini saya terfokus pada Brinell, Vickers, dan Rockwell. Langsung saja pada uji hardness Brinell, yaitu merupakan pengujian kekerasan dengan cara menusuk dan menekan spesimen menggunakan indentor berbentuk bola yang terbuat dari baja yang sudah dikeraskan atau karbida tungsten. Indentor bola baja digunakan untuk material yang memiliki kekerasan Brinell hingga 450 BHN. Indentor bola karbida tungsten harus digunakan apabila material yang diuji memiliki kekerasan Brinell antara 451 sampai 650 BHN. Pengujian yang standar dilakukan dengan menggunakan diameter 10 mm bola baja atau karbida tungsten dengan beban 3000 EGF. Untuk logam keras beban 1500, untuk logam pertengahan atau medium dan beban 500 EGF, serta yang itu lebih rendah untuk material lunak. Angka kekerasan Brinell BHN dinyatakan sebagai beban dibagi luas permukaan lakukan. BHN dapat ditentukan dari persamaan berikut ini, mana P adalah beban yang digunakan, D adalah diameter bola baja, dan D kecil yaitu diameter lakukannya. Lanjut adalah uji Vickers, di mana merupakan indentor piramida intan yang pada dasarnya berbentuk bujur sangkar. Besar sudut antar permukaan piramida saling berhadapan adalah 136 derajat. Nilai ini dipilih karena mendekati sebagian besar nilai perbandingan yang diinginkan antara diameter lekukan dan diameter bola penumbuk pada uji. Angka kekerasan Vickers didefinisikan sebagai beban dibagi luas permukaan lekukan. Luas ini dihitung dari pengukuran mikroskopik panjang diagonal jejak. PAN dapat ditentukan dari persamaan berikut. Uji Vickers dapat ditentukan dari persamaan ini sebagai berikut, di mana P adalah beban yang digunakan, D kecil ada panjang diagonal rata-rata, dan ya di sini ada theta, sudut antara permukaan intan yang berhadapan 136 derajat. Karena jejak yang dibuat dengan piramida penekan piramida serupa dengan geometris dan tidak terdapat persoalan mengenai ukurannya, maka nilai dari keuji kekerasan Vickers tidak tergantung kepada beban. Pada umumnya hal ini dipenuhi kecuali pada beban yang sangat ringan. Beban yang biasanya digunakan pada uji Vickers berkisar antara 1 hingga 120 kg. Ini ada bentuk dari lekukan pada uji Vickers. Yang A adalah lekukan yang sempurna, B adalah lekukan bantal jarum, dan C adalah lekukan berbentuk tong.
Selanjutnya adalah uji kekerasan Rockwell. Rockwell itu merupakan uji yang tidak melakukan pengukuran tapak tekan secara manual. Pengukuran dilakukan oleh mesin dan langsung menunjukkan nilai kekerasan dari bahan yang diuji. Nilai ini dapat dilihat pada dial indikator. Nilai kekerasan yang diperoleh berhubungan terbalik dengan kedalaman indentasi. Indentor atau penetrator dapat berupa bola, baja, atau kerucut intan dengan ujung yang agak membulat, bisa disebut brawl, di mana bola baja umumnya 1/16 inci, tetapi terdapat juga indentor dengan diameter lebih besar, yaitu 1/8, 1/4, atau 1/2 inci untuk bahan-bahan yang lebih lunak. Pengujian dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan beban minor 10 kg, kemudian beban mayornya diaplikasikan. Beban mayor biasanya 60 atau 100 kg untuk indentor bola baja dan 150 kg untuk indentor brawl. Meskipun demikian, dapat digunakan beban dan indentor sesuai kondisi pengujian dan tergantung besar skala Rockwell yang digunakan. Rockwell skala A digunakan untuk logam yang sangat keras. Rockwell skala B digunakan untuk menguji material dengan kekerasan medium. Skala B memiliki nilai 0 sampai 100. Nilai kekerasan di atas 100 memberikan hasil pengujian yang kurang valid sebab kemungkinan indentor telah menjadi rata. Rockwell skala C digunakan untuk menguji material dengan kekerasan tinggi, yaitu di atas B100. Baja paling keras memiliki nilai C70 digunakan 70 ke atas. Uji kekerasan Brinell. Itu yang harus diperhatikan adalah spesimen harus memenuhi persyaratan rata, halus, ketebalan minimal 6 mm dan bisa ditumpu dengan baik, dan permukaan uji harus horizontal. Indentor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan. Tetapi untuk material yang sangat keras sampai 600 digunakan bola dari karbidat tungsten. Jarak dengan titik pengujian minimal 2 kali diameter tapak indentasi. Syarat perbandingan yang digunakan untuk baja itu adalah 30. 10 digunakan untuk tembaga dan paduannya, serta 5 digunakan untuk aluminium dan paduannya. 4. Pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen selama 10-15 detik. 5. Penulisan nilai kekerasan. Dan terakhir, karena secara manual pasti terdapat kesalahan, jadi harus dilakukan perulangan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam figures yaitu sama, dimana spesimen harus rata, halus, dan tumbuh dengan baik. 2. Indentor yang digunakan adalah piramid intan beralas bujur sangkar yang memiliki sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan adalah 136 derajat. 3. Pada dasarnya semua beban bisa digunakan kecuali untuk plat yang tipis harus digunakan beban yang ringan. Pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen selama waktu 10-15 detik. Nilai kekerasan pengujian ini juga harus dalam penulisannya harus diperhatikan juga. Dan sebagai berikut, 150 dph, 150/10 itu penulisannya. dph adalah ya seperti itu. Dan 6. Karena pengukuran dilakukan juga secara manual, pasti terdapat kesalahan. Oleh karena itu harus dilakukan pengulangan. Uji kekerasan Rockwell yang harus diperhatikan yaitu sama, spesimen juga harus halus. Metode kedua, metode Rockwell mempunyai beberapa skala pengukuran, yang mana pemakaian tersebut tergantung pada kombinasi jenis indentor dan beban utama yang digunakan. Ada 3 jenis indentor dengan 3 jenis beban utama sehingga terdapat 9 kombinasi. 3. Pelaksanaan metode ini, awalnya spesimen diberi indentasi awal dengan beban minor 10 kg lalu diberi beban utama seperti biasa digunakan 60 kg, 100 atau 150 selama 20 detik. 4. Setelah spesimen dibebaskan dari kedua beban tersebut, maka jarum skala akan menunjukkan berapa nilai kekerasan dari spesimen tersebut. 5. Penulisan nilai kekerasan seperti contoh berikut. 73 RC, di mana 73 nilai kekerasannya, sedangkan RC adalah skala yang digunakan. 6.
di mana Rockwell B adalah logam secara umum, Rockwell C untuk logam yang keras, untuk logam yang sangat keras. Untuk Rockwell A, pemakaian kombinasi indentor dan beban yang salah dengan jenis material yang diuji akan menyebabkan tidak akuratnya hasil pengujian. Berikut contoh soal terakhir di mana dilakukan pengujian dengan metode Brinell suatu bahan material baja yang cukup tipis dengan ketebalan 2 mm. Tentukan beban dan diameter indentor yang harus digunakan untuk pengujian kekerasan tersebut. Dengan perhitungan pada bahan material baja, maka perbandingan yang digunakan P per 2 kuadrat adalah 30 dengan indentor yang digunakan berdiameter 2,5 dan dengan beban yang diberikan adalah 187,5 untuk benda uji dengan tebal 2 mm. Cara perhitungan sebagai berikut, dan didapatkan juga sebesar 187,5 kg. Dan yang kedua, ini adalah metode Rockwell. Apabila pada pengujian suatu bahan dengan metode Rockwell dan dalam pengujian digunakan indentor intan dengan kedalaman penetrasi beban utama adalah 0,084 mm, maka angka kekerasan Rockwell adalah yang diketahui tadi, penetrasinya 0,084 mm dan E 100 indentor intan. Indentor di sini ada dua, tadi yang bola dengan intan. Kalau yang bola tadi 130 dan intan itu 100. Dan diperoleh untuk angka kekerasan Rockwell dengan indentor intan sebesar 58 Hr. Dan jika ingin menggunakan bola, tinggal ganti saja yang E-nya indentor bolanya, intannya menggunakan indentor bola dengan 100 dengan nilai 130. Demikian penjelasan saya. Jika terdapat banyak kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan demikian penyampaian saya. Terima kasih.